Shalom, selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita, Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 7. Materi kita adalah dosa dan pertobatan. Tetapi kita akan membahas tentang dosa. Semua orang telah berdosa. Dosa telah mempengaruhi kehidupan manusia di hadapan Allah dan sesamanya. Setiap orang berbuat dosa dan tidak ada yang berbuat kebenaran di hadapan Allah. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23, kita baca, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ya, jadi dengan jelas bahwa setiap orang telah berbuat dosa di hadapan Allah dan setiap orang berdosa pasti kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah manusia itu telah menjadi jatuh ke dalam dosa? Atau bagaimana sejarahnya manusia jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu? Iya, manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis. Melalui apa? Melalui ular. Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga mereka jatuh ke dalam dosa? Memakan buah pohon yang telah dilarang atau telah diperintahkan oleh Tuhan Allah agar manusia tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 bercerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu amat baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, jadi apa kira-kira yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Yaitu mengikuti godaan iblis melalui ular, memakan buah pohon yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk tidak dimakan, ya. Jadi berdosa adalah melanggar perintah Tuhan, atau berdosa adalah tidak taat kepada perintah atau aturan dari Tuhan Allah. Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, telah melanggar perintah Tuhan, maka manusia itu berdosa. Nah, anak-anak, ada beberapa istilah untuk mengatakan dosa, ya. Ada beberapa istilah untuk menyatakan dosa. Yang pertama adalah hamartia, ya. Hamartia yang berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Hamartia berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Yang kedua, adikia, artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi.
Adikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Yang ketiga, anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Yang keempat, apistia, artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Ada 4 istilah ya. Ada 4 istilah untuk menyatakan keberdosaan atau untuk menyatakan sebuah tindakan berdosa. Yang pertama hamartia, yang kedua adikia, yang ketiga adalah anomia, dan yang keempat adalah apistia. Nah, anak-anak bisa diingat ya, dipelajari. Ada 4 istilah untuk menyatakan tindakan berdosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mementingkan diri sendiri atau egois. Tidak lagi peduli terhadap sesamanya, tidak lagi mau memperhatikan sesamanya, tetapi berusaha untuk mementingkan dirinya sendiri. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 4, ya, Kejadian 4. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dengan amarah Kain membunuh saudaranya Habel. Itu adalah akibat dari dosa. Tidak lagi ada kepedulian, tetapi yang ada adalah bahkan membunuh sesamanya. Ada beberapa tindakan-tindakan yang dikatakan merugikan kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah dan sesama karena keberdosaan. Dosa mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Yang pertama adalah dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia, yaitu menentang semua kehendak baik manusia. Jadi dosa menyebabkan kerusakan moral. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal yang menyangkut kesenangan untuk dirinya sendiri, tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Ya, jadi lebih mementingkan kesenangan pribadi, ya, kesenangan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan atau menindas terhadap sesama kita. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Ya, dosa memperbudak kita. Ya, kita dikuasai dan ditaklukkan oleh dosa. Kita taat kepada dosa. Nah, anak-anak, akibat dosa, ya, akibat dosa adalah dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8 tadi, kita lihat ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang datang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia itu di antara pohon-pohon, ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Jadi bersembunyi itu menggambarkan bahwa kita sebagai manusia berdosa telah bertentangan dengan Allah. Karena ketika Adam dan Hawa telah memakan buah dari pohon itu, mereka telah menyadari bahwa mereka ada sebagai seteru dari Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dari diri kita, dalam diri kita. Dosa menimbulkan konflik dalam diri kita sendiri. Orang yang berdosa memiliki kecenderungan berkonflik di dalam dirinya sendiri. Ada suara hati atau ada kata hati yang bertentangan dengan tindakan. Jadi ada konflik dalam diri kita. Kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, tetapi kita masih tetap melakukannya. Kita mengetahui bahwa mencuri itu tidak baik, tetapi kita melakukannya. Kita mengetahui mencontek itu tidak baik, tetapi kamu melakukannya. Kan seperti itu. Jadi ada pertentangan dalam diri kita sendiri. Karena dosa. Itulah akibat dari dosa. Ada pertentangan. Kita tahu kebaikan, tetapi kita tidak melakukan kebaikan. Akibat dari dosa yang ketiga adalah dosa mengakibatkan konflik antara kita dengan sesama kita, atau
manusia menjadi seteru terhadap sesamanya. Manusia tidak lagi mengasihi sesamanya, tetapi menjadi seteru, ya. Manusia menjadi lawan bagi sesamanya. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian. Bahkan ketika mereka mau beribadah kepada Allah, malah ada kecemburuan, iri hati, sehingga terjadi pertengkaran. Sebagaimana telah nanti dibaca dalam Kejadian 4, bagaimana Kain dan Habel sama-sama menyembah Tuhan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tetapi coba diperhatikan dalam diri Kain. Ada iri hati, ada amarah, ada kebencian, hingga pada akhirnya dia membunuh Habel, ya kan? Pada akhirnya dia membunuh Habel. Itulah akibat dari dosa, ya kan? Jadi ada konflik, ada perselisihan, ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, sering ada konflik, ya kan? Sering ada perselisihan, ada permusuhan, ya. Siapa di antara kalian yang masih sering berselisih dengan adik atau kakak di rumah? Masih sering kan? Nah, di antara bangsa-bangsa juga coba. Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain terjadi konflik. Ya. Antara Korea Utara dan Korea Selatan ada konflik. Ya kan? Antara Israel, Palestina ada konflik. Itu karena apa? Karena dosa. Ya kan? Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjadi konflik. Itu adalah karena dosa. Yang keempat, akibat dari dosa adalah manusia mengalami kematian yang kekal secara rohani. Walaupun dalam Kejadian 3, Allah berkata bahwa ketika engkau memakan buah dalam pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik itu, atau buah yang ada di tengah-tengah taman itu, ketika kamu makannya maka kamu akan mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakannya, mereka tidak mati secara fisik, tetapi secara rohani mereka telah mati. Mati secara rohani adalah mereka tidak lagi memiliki kemuliaan Allah. Mereka tidak lagi menerima kuasa roh Allah. Nah, walaupun pada hakikatnya manusia juga akan mengalami kematian fisik atau tubuh. Manusia akan mengalami kematian. Walaupun dalam Kejadian 3, bukan pada saat itu juga mereka mati, tetapi pada akhirnya manusia mengalami kematian. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka setiap orang yang berdosa akan mengalami kematian. Nah, anak-anak bisa dipahami ya. Tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita ini adalah manusia berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan yang memiliki kecenderungan untuk berkonflik dengan diri kita, berkonflik dengan sesama kita, berkonflik dengan Allah, dan bahkan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dan secara rohani kita akan mengalami kematian rohani. Nah, anak-anak, mari dipelajari supaya ketika engkau mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa, tentunya kau akan berusaha untuk tidak berdosa. Tetapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya, dengan diri kita sendiri kita tidak mungkin untuk tidak hidup dalam dosa. Dengan kecenderungan kita adalah kita melakukan dosa. Nah, karena kita memiliki kecenderungan melakukan dosa, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi penebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, anak-anak bisa dipahami ya. Untuk pertobatan dan keluar dari kuasa dosa itu nanti akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.